البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Usyam tentang puasa. Masih di dalam pembukaan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, belum masuk dalam bab. Disebutkan pada pertemuan terlewat apabila seorang berpuasa kemudian dia lupa makan dan minum, maka tidak membatalkan puasanya, segera dia tinggalkan makan dan minum itu dan meneruskan puasanya. Demikian juga disebutkan ada seorang sahabat yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan dan dia merasa hancur. Nabi merintahkan dia, yaitu hukum seseorang yang mendatangi istri di siang bulan Ramadan, ya, untuk pertama membebaskan budak. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Disebutkan bahwa sahabat ini tidak bisa semuanya. Akhirnya Nabi mendapatkan, ya, diberikan seorang arok fihi tamr. Disebutkan arok ini adalah zimbil. Ini seperti kalau kita plastik tempat. Ya, yang disebutkan oleh Imam Sunani sekitar jumlahnya ini 15 so'an. Jadi sekitar 15 so', 1 so'an 3 kilo, 45 kilo. Sekitar 50 kilo. Ya, karung besar berarti. Karung besar di situ tamr, kurma. Disuruh Nabi untuk bersedekah. Nabi menyuruh dia ini untuk bersedekah. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada di antara baina labataiha." Labatai ini disebutkan di Madinah itu ada seperti gunung, yakni tempat yang lebih tinggi, hitam, ya, 2 gunung hitam. Yang satu syarqi timur, yang satu gharbi barat, yaitu. Jadi dulu untuk menandai Madinah itu tadi, bahwa kota Madinah itu di antara 2 gunung yang hitam. Tidak ada di antara 2 gunung ini, atau harrah tempat, ya, di antara 2 gunung ini keluarga yang lebih miskin dariku. Maka Rasulullah tertawa, bahkan tampak gigi geraham beliau, ya, kemudian beliau mengatakan, "Pergilah kamu berikan makan keluargamu." Ya, itu. Berikutnya kita sebutkan hadis yang ke-26. Qala Allah Ta'ala, ini pembahasan seseorang apabila di malam hari mendatangi istrinya, maka tidak mengapa kemudian di paginya dia berpuasa. Dengan syarat bahwa sebelum fajar dia meninggalkan itu. Wa laisa dari Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah, demikian juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, keduanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yusbihu di pagi hari junuban, dalam keadaan junub, min jima'in, karena jima'. Ya, ini masuk waktu fajar. Maksudnya demikian, ya. Melakukannya sebelum adzan subuh. Maka beliau di pagi harinya dalam keadaan junub, berarti kan itu. Dikatakan junub sudah pernah lewat. Dikatakan junub karena jambun, samping. Air maninya beliau itu di samping badannya keluar, sehingga dikatakan junub. Dari jima' mendatangi istrinya. Tsumma yaktasil, kemudian beliau mandi. Ya, mandi setelah adzan subuh. Wa yasum, kemudian beliau berpuasa. Ini menunjukkan hal demikian tidak membatalkan puasa. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim, Imam Muslim beliau menambahkan fi hadis Ummi Salamah, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, wala yaqdi, dan beliau tidak mengqadha, tidak mengganti. Ya, beliau kan berpuasa, jadi tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti. Wa disebutkan oleh Imam Sunani di sini di 10 salam qala rahmatullah fi dalilun, di dalamnya dalam hadis ini ada dalil ala sihhati shaumi, atas sahnya puasa man asbaha ay dakhala, atas seorang yang masuk fis ibah di waktu subuh wa huwa junub min jima', dalam keadaan junub karena jima' mendatangi istrinya. Ya, jelas, ya, itu. Demikian juga Imam Nawawi mengatakan ijma', disebutkan, ya, dari permasalahan dari hadis ini, barang saya mendatangi waktu fajar dalam keadaan dia itu junub, ya, jadi malam harinya sampai waktu fajar dalam keadaan junub, apakah sah puasanya, saumnya? Ya, jelas. Dan Imam Nawawi mengatakan itu adalah ijma'.
Sebelum kita masuk hadis yang berikutnya, di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan tentang masalah orang yang sudah sangat tua. Di Ibnu Abbas pada pertemuan terlewat, kalau dia sangat tua maka boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, ya. Juga yang rojih, yang benar adalah tidak perlu memberi makan. Ya, walaupun kalau untuk amannya memberi makan satu hari satu orang miskin, yaitu. Dan tidak perlu mengqadha, tidak perlu mengganti. Berapa kalau kita berpendapat bahwa dia untuk membayar, ya, dia tidak berpuasa karena sangat tua sekali, baik laki atau perempuan, maka dia apa? Tidak perlu berpuasa dan tidak perlu mengganti. Dan sudah kita sebutkan bahwa yang benar sebenarnya tidak perlu memberi makan, kan itu kan? Karena tidak mampu, dia memang tidak mampu. Tapi kalau ingin memberi makan, beri fidyah, tebusan, memberi makan, maka tidak mengapa. Itu pendapat Anas Malik, demikian juga Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu. Lalu berapa kalau dia berpendapat untuk mengganti dengan memberi makan? Berapa ukurannya? Tidak ada di situ ukuran yang tertentu. Ya, tidak ada yang tertentu. Sudah kita sebutkan juga bahwa Anas Malik radhiyallahu anhu ketika beliau tidak mampu berpuasa sebelum beliau meninggal 1 tahun atau 2 tahun, beliau memberikan makan fa'at ama khubus walahm, memberi makan orang miskin dengan roti dan daging, kan itu. Kalau kita yang sekarang tadi pernah kita sebutkan nasi padang kah mungkin 10.000. Kalau kalau telur ya lebih murah 8.000 kan itu. Kalau ayam ya 10.000. Nah itu. Kemudian bagaimana kalau kemudian orang ini menjadi sembuh? Ya sudah tua sekali memang, tapi kemudian sembuh. Maka disebutkan apa yang dulu pernah dia tidak lakukan hendaknya untuk mengganti juga. Ya, demikian disebutkan. Bagaimana kalau dia memaksakan diri, tidak mampu tapi dia paksa untuk berpuasa? Sah enggak? Sah juga. Ya, dia sah juga. Kemudian di sini ada beberapa hal dari orang-orang yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa. Ya, bisa ditulis beberapa hal, beberapa orang jenis manusia yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama orang yang sakit, jelas. Sebab dalam Al-Qur'an ya. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kemudian disebutkan apabila dalam kuntum ala safar, kalau engkau di dalam safar, yaitu au mardo, demikian juga sakit. Jadi seorang dia itu sakit, maka boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian disebutkan dalam hal ini bagaimana definisi sakit itu? Imam Nawawi beliau mengatakan apakah sakit batuk termasuk sakit? Sebutkan syarat dikatakan sakit itu adalah ayalhaqahu bisawmi masyaqqah yasuqu ihtimaluha. Ketika dia berpuasa berat, ya merasa berat untuk berpuasa. Itu. Adapun kalau marad yasir, penyakit yang sedikit saja, tidak ada berat yang dhahirah yang tampak, maka tetap dia berpuasa. Jelas ya. Jadi tetap dikembalikan kepada masing-masing, ketakwaan masing-masing. Ini sakit yang parah atau enggak? Kalau sakit cuma pilek-pilek sedikit atau batuk sedikit, ya tetap berpuasa. Ya ini yang pertama. Kemudian bagaimana kalau sakit yang tidak bisa terus berpuasa? Maka seperti ini ya sudah lewat pembahasannya, seperti orang yang sudah sangat tua sekali. Kemudian juga apabila kemudian dia bisa sembuh lagi, ya sakit kemudian sembuh, maka mengganti dari yang lain. Bagaimana kalau ya di pagi hari dia sehat, kemudian sakit, apakah boleh berbuka di siang hari? Boleh. Boleh. Jadi paginya dia sehat, kemudian di siangnya sakit, maka boleh untuk berbuka. Tentu saja diganti di hari yang lain, kan itu. Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Itu jelas ya. Surat Al-Baqarah, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka ganti di hari yang lain. Ini jelas. Berarti orang sakit mendapatkan keringanan tadi, tapi diganti di hari yang lain. Bagaimana orang sakit ini kalau kemudian memaksakan diri untuk berpuasa, dipaksa, maka sah sholat puasanya. Kemudian disebutkan yang kedua, yang boleh tidak berpuasa adalah man khafal halak minal ju' wal atos. Orang yang takut untuk hancur apabila lapar dan haus.
Ya, dia takut kalau aku nanti lapar ataupun haus, penyakit itu semakin parah atau aku menjadi hancur. Maka seperti ini boleh tidak puasa. Dalilnya adalah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian melemparkan diri kalian di dalam kehancuran. Kemudian yang ketiga dan keempat yang boleh untuk tidak berpuasa, al-hamil wal marid wal murdi, perempuan yang hamil, demikian juga perempuan yang menyusui. Ya, ini. Kesimpulannya adalah apa? Untuk dia mengganti di hari yang lain. Ya. Di situ ada pendapat yang pernah kita sebutkan dan ini sangat berbahaya ini. Dan kadang sebagian ummahat melakukannya, ya, berpendapat seperti pendapat Syekh Albani rahimahullah dengan apa yang disebutkan oleh beliau dari dalil-dalil, tapi ulama yang lebih benar adalah perempuan ini yang dia itu hamil ataupun menyusui, dia memang tidak boleh untuk kemudian dia memang boleh untuk tidak berpuasa, boleh, tapi harus mengganti di hari yang lain. Ya itu. Sebagian berpendapat berarti cukup beri makan orang miskin. Ini adalah khata', ini adalah salah, berbahaya pendapat seperti ini. Ya, oleh karena itu kalau dulu berpendapat seperti ini, untuk menghitung puasa yang dulu pernah dia tinggalkan dan semampunya, ya, untuk dia mengganti. Ya, untuk dia mengganti. Yaitu karena yang benar, pendapat yang benar adalah untuk dia tetap mengganti. Jadi perempuan yang dia itu hamil, perempuan yang dia itu menyusui, boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Kalau mengambil pendapat cukup beri makan dan tidak perlu mengganti, bahaya ini. Ya, kalau dia punya anak 10, setiap tahun punya anak, berarti 10 tahun dia tidak berpuasa. 10 tahun dia tidak melakukan kewajiban puasa Ramadan. Ya, ini dengan alasan tadi berpendapat bahwa boleh untuk cukup mengganti saja. Mengganti dengan makan saja, beri makan. Kemudian sebutkan juga yang kelima, yaitu perempuan yang dia itu musta'jarah, murdi musta'jarah, perempuan yang dia itu menyusui dalam keadaan dibayar. Ada juga seperti itu. Maka hukumnya seperti orang yang menyusui. Kemudian yang keenam dan ketujuh, perempuan yang haid, demikian juga nifas, jelas ini tidak berpuasa. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan yang ke-8 orang gila, majnun, jelas. Kemudian yang ke-9 asobi, anak kecil. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, semoga kita sudah ila anta.